Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih sudah ikut ke acara serial webinar dari iFosai. Saya ada Alma di sini, saya akan menemani teman-teman sampai pukul jam 12 siang hari ini. Jadi kita akan ada dua pembicara. Pagi hari ini kita akan membahas tema crisis handling then and now. Nah, narasumber kita di sini ada Mbak Ratna Dwi Payanti yang sering kita panggil Mbak Nana. Beliau adalah seorang PR consultant yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia public relation. Jadi beliau sudah ada pengalaman dari zaman bahula dulu, bagaimana caranya handle crisis handling, sampai akhirnya saat ini dengan adanya pertumbuhan teknologi yang dapat membantu pekerjaan Mbak Ratna atau Mbak Nana sendiri. Nah, yang kedua ada narasumber kita, ada Mas Bintang. Beliau adalah Head of Business Development-nya iFosai. Mas Bintang kayaknya yang paling pertama join dari di iFosai. Nanti kita langsung saja ngobrol dengan mereka. Oh ya, sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu iFosai. Jika teman-teman belum pernah mendengar iFosai itu apa sih? Nah, kita itu tech startup yang bergerak di bidang client engagement solution. Jadi kita memberikan solusi end-to-end solusi untuk engagement kepada customer atau klien kita. Oke, kita ini adalah acara iFosai webinar yang kedua, yang in-house webinar kedua. Sebelumnya kita juga kolaborasi dengan banyak sekali teman-teman dari institusi lain, dari perusahaan lain juga. Kita sharing tentang pengalaman, kemudian sharing tentang teknologi yang kita develop selama ini, bagaimana iFosai bisa mensupport bisnis mereka. Oke, kita langsung saja kita panggil. Di sini ada Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Boleh di-unmute dulu Mbak Nana? Halo, selamat siang Alma, selamat siang semuanya. Oke, apa ini kabar? Kabar baik. Ini sudah siang ya Mbak ya? Iya. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang, betul. Iya. Semoga teman-teman di sini juga masih semangat. Sebelum break lunch time, kita mau ngedengerin sedikit nih sharing dari Mbak Nana perihal bagaimana Mbak Nana kemarin menghandling sebuah krisis di dunia public relation. Mungkin kita bisa langsung saja Mbak Nana bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, kemudian bisa langsung ke topik pembahasan. Oke, terima kasih Alma. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman semuanya. Nama saya Nana. Panjangnya sih Ratna Dwi Payanti. Saya mungkin sedikit sharing mengenai saya sempat di industri telco. Jadi saya sempat di in-house dan di agency. Di sekitar tahun 90-an itu saya di agency. Nah, 2000 sampai 2011 itu saya di in-house. Kemudian setelah itu saya di agency lagi. Jadi saya bisa alhamdulillah sejauh ini saya bisa tahu bagaimana dunia PR sebelum era digital dan setelah era digital ya. Sebelumnya saya sempat di FCB, di Leo Burnett, saya sempat di Prisma PR sebelum saya gabung dengan Satlindo dan Indosat. Saya sempat bantu Philips. Ya inilah beberapa agensi dan korporasi. Oke, mungkin saya hanya sekedar sharing ya, Alma ya. Iya, Mbak Nana. Nggak semua PR itu dapat kasus menangani krisis, ya. Nggak semua PR agency ya atau PR consultant gitu ya. Nah kebetulan saya sempat menghandle krisis walaupun nggak banyak. Waktu saya di agency, saya sempat handle krisis untuk
ada sebuah sekitar tahun 99 itu ada mobile phone yang cukup besar lah ya. Itu saya handle untuk krisisnya mereka. Yang mungkin sekarang sih enggak ya. Dalam artian sekarang itu tidak hal itu tidak jadi krisis. Gitu. Cuma di luar sebelum itu semua, saya mungkin bisa sharing bahwa krisis PR itu bisa terjadi di setiap individu maupun korporasi, terutama saat ini karena saat ini media itu begitu banyaknya dalam artian semua orang, semua kita ini memiliki media. Mungkin nggak semua media sosial kita punya, tapi paling enggak satu orang tuh punya satu media, dan itu impact-nya kalau kita menulis sesuatu yang negatif terhadap seseorang atau individu maupun korporasi, itu impact-nya bisa besar. Jadi krisis PR itu bisa terjadi di individu maupun korporasi. Kemudian pada saat kita mengalami krisis ya, misalnya mungkin individu krisis PR itu bisa terjadi. Krisis PR itu bisa terjadi terhadap individu dan korporasi karena tadi yang saya sebut ya, karena media itu begitu besar ya. Biasanya krisis itu hanya ada dua, kualitas dan etika. Krisis etika itu biasanya terkait dengan individu. Kalau kualitas itu pasti produk dari sebuah korporasi itu sendiri. Gitu. Jadi itu biasanya dipilah. Nah, pada saat kita dan krisis itu bisa terjadi faktornya internal maupun eksternal. Biasanya yang kalau dulu biasanya lebih mudah diantisipasi dengan biasanya setiap korporasi itu udah punya kayak blueprint untuk menghadapi sebuah krisis gitu ya. Biasanya do's and don'ts-nya itu udah ada gitu. Karena kalau sebuah korporasi besar itu biasanya kita tuh udah punya antisipasi lah gitu ya. Kita udah nyiapin spokesperson gitu untuk pada saat krisis itu terjadi. Nah, mungkin masa sekarang krisis itu bisa terjadi anytime gitu karena bisa itu terjadi karena etika atau kualitas. Etika misalnya sebuah ada contohnya apa yang terjadi sama ini deh Garuda gitu ya. Garuda beberapa waktu yang lalu. Penumpang hanya motret gitu ya, terus dilarang dengan tidak mengenakan gitu ya. Terus dia posting di media sosialnya dia dan itu viral gitu. Media mainstream aja ngambil beritanya dari si medianya itu sendiri. Nah, itu faktor yang saat ini yang faktor-faktor yang seperti itu yang agak sulit diantisipasi gitu lah ya. Kalau dulu media yang ada itu cuma apa sih? Media mainstream berapa banyak sih? Apalagi di bawah tahun 9 sebelum reformasi lah gitu loh. Tapi setelah reformasi apalagi zamannya Habibie dan zamannya Gus Dur itu media untuk membuat media aja udah nggak perlu sirup gitu loh. Semua itu dengan mudahnya. Jadi perbedaannya krisis yang terjadi dulu, era dulu dan sekarang, faktornya itu dulu itu bisa diantisipasi ya, walaupun internal maupun eksternal itu diantisipasi dan tidak serumit sekarang. Kalau sekarang hal kecil aja bisa jadi krisis gitu loh.
hal yang sepele bisa jadi krisis. Nah, itu yang kadang mungkin nggak ada di blueprint korporasi itu gitu. Pada saat kita menghadapi krisis seperti itu, kita langkah penanganan krisis itu sebenarnya satu, kita jangan overreact, langsung kita langsung menjawab apa yang terjadi. Apalagi balas-balasan di media sosial. Waduh, itu kacau aja gitu ya. Dulu ya, kalau ada krisis atau ada komplain-komplain, kan nggak ada di media online ya. Nah, itu komplain-komplain biasanya yang kita agak deg-degan adalah di surat pembaca. Nah, dulu itu ada surat pembaca. Kalau sebuah korporasi masuk di surat pembaca, itu korporasi besar itu pasti deg-degan gitu loh, karena image ya gitu loh. Tapi untungnya ada hak jawab, dan biasanya kita membina hubungan baik dengan teman-teman media yang ada di seksi untuk hak jawab ya untuk suara pembaca. Nah, mungkin itu perbedaannya dulu dan sekarang. Kalau dulu pada saat langkah penanganan krisis itu kita nggak overreact, karena kita kita harus buka blueprint gitu ya, buka blueprint. Oh oke, ini nih. Kita nggak boleh begini, nggak boleh gini. Dan udah ketahuan sih biasanya ininya gitu ya, nggak seperti sekarang lah untuk langkah penanganan krisisnya. Kita nggak overreact, pastinya kita punya tim. Biasanya kita punya tim. Dulu waktu saya di agensi, saya masuk timnya Lufthansa Crisis. Jadi krisisnya mereka itu ada strike ya, karena pengurangan karyawan dulu. Tapi nggak heboh ya, itu tahun 99 mungkin. Dalam artian nggak heboh karena medianya cuma media mainstream gitu. Nggak ada tuh ngomong-ngomong jadi ngomongin secara individu gitu ya, ngomongin aduh ini begini, ini begitu. Jadi yang diantisipasi itu nggak terlalu banyak, yang di tracking juga nggak terlalu banyak karena medianya media mainstream gitu loh ya. Nah, biasanya kita menyiapkan untuk strategi itu, kita pastinya nggak overreact. Kita punya deadline, paling enggak 1 kali 24 jam itu kita sudah mempunyai fakta, data gitu ya, untuk kita membuat strategi. Nah, biasanya itu dalam 1 kali 24 jam, kalau dulu itu kita monitoring itu pakai clippingan ya. Jadi keluar nggak sih nih beritanya di sini gitu. Dan itu kan takes time banget. Jadi dibacain, screening dulu, ditanda-tandain, terus diguntingin gitu kan, terus ditempelin, terus kita bikinin summary gitu. Summary analisisnya apa gitu, jadi benar-benar dibacain satu-satu. Kita nggak punya ya karena ya mainstream ya. Ini saya ngomong pada saat kita nggak bisa yang namanya nge-google. Oh oke, kita masukin hashtag perkara ini gitu ya. Itu nggak bisa karena Google Chrome itu kan baru ada tuh 2008 kalau saya nggak salah ya. Jadi orang bilang googling aja, kita bisa lihat di situ. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita pada saat 24 jam itu kita pasti monitor, tracking, bikin analisa tadi seperti yang saya bilang. Kalau sekarang lebih gampang karena pada saat monitoring kita masuk aja, kita kita ngeliat di online beritanya banyak banget, gini, masukin hashtag, keluar semua, nge-track siapa aja yang ngomong nih gitu ya. Ngomongnya apa, tone-nya negatif, siapa aja nih yang tone-nya negatif gitu. Lebih mudah lah. Mungkin kurang dari 24 jam udah dapet gitu lah, fakta-faktanya. Baru kita bikin strategi, yang kemudian baru action.
apa namanya, itu sih sebenarnya seninya ya pada saat kita menghandle krisis pada zaman sebelum era digital dan setelah era digital. Jadi pada saat apa namanya, era digital itu sesuatunya lebih mudah. Walaupun misalnya kita udah mengantisipasi ini nih, wah baru lagi disiapin nih, misalnya lagi disiapin apa namanya, materinya gitu ya, kita mau apa yang kita sampaikan gini, totalnya udah ada lagi isu yang lain gitu. Jadi cepet banget, hanya ukurannya detik gitu ya, udah bisa berubah banyak hal gitu. Itu mungkin yang sekarang yang agak sedikit mengantisipasi apa krisis itu harus benar-benar kalem ya, kalem banget gitu loh, jangan terprovokasi akan apa namanya, isu baru muncul. Jadi kita benar-benar harus nyelesain satu-satu. Yang penting kita punya tim yang sangat solid ya pada saat menangani krisis, karena pada saat kita nggak punya tim yang solid pada saat menangani krisis itu agak susah kita membuat sebuah strategi ya, karena bagaimanapun menangani krisis itu kan berpacu dengan waktu ya, jangan sampai ininya apa namanya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya itu justru malah justru akan malah membuat berantakan gitu loh. Maksudnya strateginya jadi tidak maksimal. Sebenarnya gini loh, strategi itu juga nggak akan 100% benar gitu loh. 100% apa namanya, sempurna, enggak juga gitu. Apa yang setelah kita bikin strategi, belum tentu strategi itu apa namanya langsung apa manjur lah ya, enggak juga gitu. Itu pasti ada miss-nya gitu. Jadi strategi itu nggak ada yang sempurna lah. Bagaimanapun menangani krisis itu ada seninya, bermacam-macam untuk. Alma, saya masih punya waktu berapa, Alma? Al, Hah? Saya masih punya waktu berapa menit nih? Mungkin saya balik ke ini karena kaitannya adalah seni ya, seni kita menghandle krisis gitu ya. Kita nggak ngomongin strategi, tapi lebih seni menghandle krisis apa namanya dalam dunia PR dulu dan sekarang gitu ya. Jadi apa namanya seninya yang paling seru itu ya pada saat kita mengumpulkan fakta dan apa namanya data-data ya. Jadi apa namanya, mungkin saya bisa share juga ya, pada saat kira-kira tahun 2018, malam-malam nih saya ditelepon sama yang kemudian dia jadi ketua tim untuk krisis gitu. Saya ditelepon, Mbak Nana bisa join nggak gitu loh, dengan gini-gini. Dia ceritain nih, tapi dia ceritanya nggak komplit gitu. Dia cuma ngomong, Mbak bisa join untuk apa namanya meeting nggak besok gitu loh, di Bogor karena kita ada krisis. Terkait apa Pak? Terkait beras, dia cuma ngomong gitu. Beras. Ininya apa Pak? Perusahaannya gitu. Terus dia ngomongin, besok ya Mbak, besok ya jam 10. Ya ampun, itu udah jam 8:30 malam kan. Bisa kan Mbak come up dengan sesuatu nanti? Saya cuma mikir, oke, saya akan datang meeting dulu. Oke. Malam itu juga saya apa namanya bikin media audit lah, versi saya gitu, media audit. Saya media apa namanya bikin ngelihat seperti apa sih gitu loh. Peta masalahnya seperti apa gitu. Apa yang terjadi, siapa yang ngomong, sebenarnya sumber masalahnya kayak apa gitu. Itu ya semalam lah saya bikin media audit
sendiri ya. Karena saya nggak tahu, saya benar-benar blank kan. Dan saya sudah independen, saya nggak ikut di agency atau saya nggak masuk di dalam sebuah korporasi. Ya, saya cuma monitoring ngelihat, saya tracking siapa aja yang ngomong, apa yang terjadi. Ya itu yang saya bilang seninya menghandle krisis itu seperti itu. Nalar kita, analisa kita, terus sikap kritis kita itu mesti kita mau nggak mau itu kebawa gitu loh ya. Dan kenapa mungkin yang menangani krisis itu biasanya orang-orang yang udah cukup lama di dalam dunia PR, karena ya itu tadi gitu loh. Sudah beberapa menangani yang kayak ya sudah trial and error lah dengan apa yang terjadi dengan krisis di PR. Alma, berapa menit Alma? Thank you so much Mbak Nana atas sharingnya. Iya betul. Tadi saya mencoba untuk unmute, ternyata gagal terus. Thank you so much Mbak Nana sharingnya. Oke, sebelum kita go to the next narasumber kita, Mbak Nana, aku thank you dulu ya, thank you so much udah sharing nih, benar-benar sih pengalaman dulu dan sekarang mungkin sangat beda banget, dan memang benar harus orang berpengalaman untuk pegang crisis handling. Dan tidak semua PR di korporasi bisa mengalami krisis, betul ya? Untung-untung nggak ada krisis. Nah kalau ada krisis ya, ya begitulah. Semua bisa berpotensi, iya. Semua potensi, apalagi zaman digital saat ini ya. Betul. Ya, oke. Untuk teman-teman di sini yang sudah hadir, selamat siang semuanya. Jika ada pertanyaan untuk Mbak Nana, monggo silakan diketik di kolom chat ya teman-teman. Nanti setelah akhir sesi kedua kita akan membacakan karena kita ada banyak sekali hadiah dari Shafco, dari Shafira Corporation. Jadi buat teman-teman yang suka pakai jilbab, ini ada banyak banget hadiah dari Shafira. Oke, sebelum kita ke the next speaker, aku akan share dulu satu video dari sponsor kita, Shafira. Oke, terima kasih. Nah, untuk next sesi kita sudah ada Mas Bintang di sini. Halo Mas Bintang. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Bagaimana Mas Bintang? Saya stop share aja ya, biar Mas Bintang bisa ambil alih screen-nya. Karena banyak banget yang Mas Bintang mau share nih siang hari ini tentang, kalau tadi Mbak Nana cerita tentang dulu tuh crisis handling seperti apa. Nah, sekarang Mas Bintang as a head of business development-nya iForesight yang sering membantu klien-kliennya untuk mengurusi crisis handling. Monggo, Mas Bintang, silakan. Oke, terima kasih Mbak Alma. Sambil nunggu nih screen-nya, Mas Bintang sedang di kantor? Iya. Saya juga di kantor, Mas. Kita hanya beda ruangan aja. Beda ruangan aja ya. Iya. Sebentar. Iya, Mas Bintang, screen-nya belum. Oke. Oke. Sudah tampil ya screen-nya ya? Masih gelap. Masih gelap? Iya, masih gelap Mas Bintang. Ini presentasinya masih seperti kemarin atau tidak?
Masih. Atau mungkin dari Mbak Oke, Alma dari boleh aku dibantu saja kalau ya. siap. Oke. Siap, saya stop dulu ya. Thank you, Mbak Alma. Oke, silakan Mas Bintang. Oke, thank you semuanya. Selamat pagi dan thank you untuk kesempatannya pada pagi ini. Ini sharing yang sangat luar biasa juga ya dari suhu PR kita, Mbak Nana ya. Ini pengalamannya sudah luar biasa banget. Gitu. Jadi kalau saya mungkin akan sharing ini lebih ke teknologinya mungkin yang akan lebih memudahkan kita menghandle krisis di zaman now nih ceritanya gitu kan, di zaman digital. Mungkin kalau saya sendiri, mungkin perkenalan singkat, saya Bintang, as the Head of Business Development Insight. Mungkin background saya sendiri sebetulnya bukan di PR ya, gitu. Saya sebenarnya memang di tahun 2015 itu saya kecemplung sebenarnya di dunia startup teknologi. Jadi waktu itu awalnya saya membuat startup e-commerce waktu itu. Nah itu di tahun 2015 waktu zaman-zamannya masih Tokopedia dan Lazada baru muncul tuh. Nah, dari situlah saya kecemplung di dunia startup teknologi gitu. Tapi itulah, ternyata seru banget gitu ya. Banyak banget yang bisa kita explore. Nah, terkait dengan topik pagi ini, nah ini kita coba pengen sharing gitu kan. Crisis handling then and now. Nah, di zaman sekarang itu, nah ini saya kutip salah satu kutipan dari Jay Baer, best-selling author, marketing expert, and founder of Convince and Convert. Nah, ini content is fire, social media is gasoline gitu. Jadi kita punya konten, nah ini konten nih apinya gitu. Sosial media itu bensinnya. Nah jadi kadang-kadang yang berbahaya di zaman digital ini adalah ketika suatu berita ditempatkan dengan perspektif tertentu di waktu yang tepat, nah itu bisa menjadi suatu threat yang cukup serius ternyata. Nah di sini mungkin boleh di next, sama. Thank you. Nah, di sini sebagai gambaran landscape digital Indonesia sendiri di tahun 2020, ini sumbernya saya ambil dari We Are Social. Ternyata di tahun 2020 ini aja sudah ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di Indonesia. Nah, ini hampir setengah populasi di Indonesia ini sudah terhubung ke internet dan aktif di sosial media. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Nana, setiap individu, setiap person sekarang ini punya media sendiri. Bahkan akun Facebook kita, akun Twitter kita, itu sebenarnya adalah media untuk diri kita sendiri, gitu kan. Nah, inilah yang mendasari EcoSite juga gitu ya. Kita bikin sebuah company yang membantu teman-teman untuk how to engage dengan audience dan customer, khususnya di channel digital. Karena suara yang sangat banyak ini sudah tidak bisa lagi kita hiraukan begitu saja. Tentunya harus kita kelola. Nah, kemudian next-nya. Nah, dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, ini krisis digital ini semakin sering terjadi. Penyebabnya banyak, macam-macam. Mulai dari komplain customer di sosial media. Nah, ini kalau komplain customer mungkin yang lagi tren, ya teman-teman mungkin sudah banyak tahu juga gitu ya. Salah satu provider internet di masa pandemi ini, nah ini lagi lumayan banyak diperbincangkan. Karena masalah komplain customer, di handling pakai bot, malah tambah memicu komplainan tersebut menjadi semakin besar seperti itu. Nah kemudian belum lagi sering kali terjadi blunder pernyataan dari manajemen, gitu kan. Kadang kita salah pernyataan sedikit aja di sosial media itu bisa digoreng sedemikian rupa oleh oknum, gitu kan, sehingga menjadi sesuatu hal yang harus kita tanggapi dengan serius seperti itu. Kemudian bahkan, nah ini terkait juga dengan konten is fire tadi nih. Nah, ini blunder ads atau marketing campaign. Sometimes kita memanfaatkan momentum, gitu kan. Lagi ada satu tren, kita mau ikutan nih, kita ikutan tren, kita bikin campaign, harapannya awareness-nya bisa tinggi. Tapi kadang-kadang malah backfire ke kita. Nah, ini juga sering terjadi. Belum lagi di masa informasi sekarang ini yang semakin nggak terbendung gitu ya. Berita hoax pun yang menyangkut brand ataupun corporate kita, ketika menjadi viral itu juga menjadi suatu threat atau ancaman yang cukup berbahaya gitu. Nah, dan terakhir, nah ini mungkin ya akhir-akhir ini mungkin kita tahu lah ya bahwa suasana political interest ini semakin memanas gitu. Sometimes ada aja nih yang posting-posting
kemudian malah dikait-kaitin sama politik lah dan sebagainya. Ini semua adalah penyebab krisis digital semakin sering terjadi. Nah, kemudian untuk next-nya. Nah, mungkin di zaman now ini gitu ya, di zaman now ini mungkin kalau tadi sharingnya Mbak Nana gitu ya, di zaman dulu mungkin trackingnya nggak segampang sekarang gitu ya. Karena sekarang udah ada Google, kita bisa sepersekian detik kita bisa googling dan seterusnya. Tapi ternyata kemudahan ini di sisi lain ternyata punya kompleksitas yang juga semakin rumit. Kenapa? Karena semakin banyaknya media digital, semakin banyaknya media sosial, semakin mudahnya akses, gitu kan? Kita punya smartphone, gitu ya. Ini gampang banget. Kita mau posting apapun, kita mau merekam kejadian apapun, itu gampang banget sekarang. Makanya sekarang istilahnya bukan mulutmu harimaumu, tapi jempolmu adalah harimaumu. Nah, itu kan istilah zaman sekarang. Nah, kompleksitas inilah yang membuat krisis digital ternyata selain semakin gampang di tracking, tapi juga semakin sulit dikontrol, gitu. Karena ketika bomnya tadi sudah meledak, gitu ya. Nah, ini krisis ini akan selalu berpotensi untuk selalu muncul di titik dan waktu yang berbeda. Gitu. Kita semakin sulit nih mengontrol suara-suara dari consumer. Nah, ini meskipun mungkin pilar media masih menjadi pilar yang sangat penting, tetapi tentunya kita juga tidak bisa membiarkan suara-suara yang ramai di channel-channel digital sekarang ini. Nah, kemudian ini resikonya. Mungkin beberapa dari kita mungkin masih banyak berpikiran gitu ya bahwa ya sudahlah suara di sosial media nanti toh juga hilang sendiri gitu kan. Udahlah nggak perlu dihandle terlalu serius. Tapi jangan salah. Ternyata resikonya ini cukup tinggi. Beberapa kasus yang sudah pernah terjadi, mungkin kita juga tahu ya dari berita-berita yang kemarin viral gitu kan. Ini dari resiko yang paling rendah. Ketika suatu brand mengalami krisis digital dan mereka tidak menghandle itu dengan respon yang baik gitu ya. Nah, ini mungkin resiko paling rendah mungkin penjualan berkurang sementara waktu untuk suatu bisnis. Oke lah, penjualan berkurang sementara waktu, isunya hilang, mungkin orang tetap akan beli lagi gitu ya. Tapi ketika krisisnya semakin besar, ini bisa jadi bahkan impact kepada saham. Ini bisa jadi pelanggan lama, existing client mungkin bisa kabur karena suatu isu dan sebagainya. Sampai yang paling tinggi resikonya ini bisa menyebabkan saham anjlok, pemecatan key person, atau bahkan kehilangan pelanggan nih, baik yang baru maupun yang lama, atau bahkan bisa membuat suatu bisnis tutup permanen. Ini contoh sih, kayak kemarin beberapa media gitu ya, beberapa media kayak Detik dan Tempo, itu karena itu ya sih lebih ke political gitu, tapi ternyata impact-nya lumayan. Rame-rame netizen berbondong-bondong menyerbu aplikasinya sampai ratingnya tinggal bintang 1. Nah, itu salah satu sebetulnya risiko yang cukup tinggi untuk sebuah bisnis. Nah, di sini dari sisi teknologinya, dari tingkat kompleksitas yang semakin rumit gitu ya, semakin sulit suara konsumer untuk dikontrol. Nah, ini kita akan memanfaatkan teknologi yang mempermudah teman-teman, mungkin ini biasanya dari teman-teman markom ataupun digital marketing gitu ya. Kita punya tools untuk memudahkan ini gitu. Jadi mungkin kalau zaman dulu PR gitu ya, langganan koran, langganan majalah, setiap hari harus buka-buka koran, setiap hari harus baca koran gitu ya. Nah, sekarang ada cara lebih mudah, yaitu dengan listening tools. Nah, ini understand consumer insights, our competitive environment and the market trend has never been easy. Karena itu tadi, teknologi meskipun kompleksitasnya bertambah, tapi ternyata kemudahannya juga ada di situ. Yaitu hanya dengan handphone dan jaringan internet saja, kita sudah bisa memonitor seluruh percakapan di channel-channel digital dengan sangat simple. Nah, ini study case. Kita masuk ke study case. Ini salah satu yang pernah kami handle. Jadi ini salah satu perusahaan telco, tadi juga yang sempat Mbak Nana sampaikan juga gitu ya. Ini kesalahan kecil aja, ini bahkan bisa menjadi suatu case yang ternyata cukup serius gitu. Jadi waktu itu Indosat itu dia bikin advertising itu pergi ke Australia lebih mudah daripada pergi ke Bekasi. Waktu itu lagi tren-trennya meme Bekasi gitu kan, tapi kontennya tuh bullying jokes atau ibaratnya kalau sekarang tuh ceng-cengan gitu ya, ceng-cengan. Nah, ini sebenarnya sih mereka pengen numpang ombak gitu kan, ya, mereka pengen dapat awareness,
mungkin ini bisa di-share banyak orang kontennya, tapi nggak disangka-sangka ternyata ada yang menggoreng iklan ini atau ads ini gitu. Digoreng oleh salah satu oknum sampai menjadi sentimen negatif yang cukup tinggi. Bahkan impact-nya waktu itu sampai kantor cabang Indosat di Bekasi itu sampai di demo. Nah ini efeknya udah serius nih, gitu kan. Ini harus ada tindakan dari manajemen, nggak bisa dibiarkan. Nah waktu itu Ripple 10, digital listening tools kami, digunakan oleh manajemen Indosat. Bahkan BOD saat itu meminta untuk dikirimkan perkembangan report setiap 3 jam sekali, dan itu kami membuat report itu even bisa otomatis dikirimkan by engine. Jadi tidak harus selalu manual mengandalkan human. Kalau human kan bisa telat gitu ya, bisa lagi kemana. Tapi ini kita sudah mengandalkan engine gitu. Bahkan dari Ripple 10, ini kita bisa nge-track siapa sih yang pertama kali memviralkan isu ini. Seperti itu. Akhirnya dapet gitu kan orangnya. Ternyata ketahuan orangnya, kemudian akhirnya waktu itu langkah strategis yang diambil adalah orang tersebut ditemui, gitu ya. Kemudian pihak Indosat membuat press conference. Jadi mereka salaman dengan oknum tersebut, difoto gitu kan, bikin konten Indosat dan Bekasi sudah baikan. Nah ini kita bisa lihat contoh di screenshot di bawah ini ya, ada spike negatif yang sangat tinggi sekali gitu pada hari itu. Setelah dilakukan blast konten tadi, dipublish gitu ya di berbagai media, akhirnya perlahan-lahan turun. Nah ini salah satu sedikit saja, dan di masa digital ini yang paling menjadi momok bagi para pelaku PR gitu ya, bahwa kita tidak pernah tahu kapan krisis ini akan terjadi gitu kan. Kita tidak pernah tahu nih, kadang-kadang dari keisengan netizen aja akhirnya viral, itu bisa menjadi sebuah potential crisis. Itulah pentingnya kita harus memonitor secara intens brand kita ataupun corporate kita. Nah ini salah satu caranya yang mudah adalah dengan listening tools seperti itu. Kemudian nextnya Mbak Alma. Nah ini juga dari Ripple 10, ini bahkan waktu itu kami mengisi comment center di KPPTI, di kantor pusat PT Indosat. Jadi ini semua isu yang terjadi seputar layanan ini akan terpantau secara real time dan bisa diambil langkah responsif yang tepat based on data seperti itu. Jadi pentingnya ini juga kita punya data yang valid nih, gitu kan? Kita validasi datanya. Kita tahu gitu kan pemetaannya. Nah, tadi kan Mbak Nana juga sempat sampaikan pemetaan ini penting nih. Kita tracking, kita petain dulu, jangan overreact gitu kan. Nah ini pentingnya juga mengambil langkah strategis based on data seperti itu. Jadi kita bisa tetap berkepala dingin gitu. Kita mapping, kita bisa ambil langkah strategis berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, mungkin ini saya boleh show sedikit tentang kayak apa sih gitu kan. Mungkin teman-teman penasaran gitu kan, engine Ripple 10 kayak apa sih memang gitu kan. Nah, ini saya akan demokan sedikit. Kita akan masuk ke live demo. Ya, Mbak Alma ini yang sharing mau saya atau Mbak Alma? Boleh dari Mas Bintang. Oke, coba aku sharing ya. Sambil menunggu Mas Bintang, untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, boleh silakan diketik di kolom chat. Saya lihat sudah ada beberapa, karena banyak sekali ada hadiah dari Safira. Oke, sudah tampil Kak, Mbak Alma? Masih gelap? Sebentar, apa ini? Bentar ya. Ini udah full juga sih ininya, brightness-nya. Oke, sebentar. Coba dari saya. Oke, Mas Bintang, kita mau show yang mana? Oh, sudah. Oke, screen-nya sudah Mas Bintang, silakan.
Oke, siap. Oke, jadi teman-teman, nah ini sekilas. Jadi ini adalah dashboard dari listening tools kami. Nah, ini listening toolsnya namanya Ripple 10 gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang nanya, kenapa sih kok Ripple 10 gitu. Nah, jadi sebenarnya sih Ripple itu kan artinya ya percikan ya. Gitu kan. Intinya kalau di sosial media ini kan sebenarnya percakapan, conversation itu kan seperti percikan-percikan, tapi kalau semakin banyak lama-lama bisa jadi ombak juga gitu. Nah kalau 10 itu sebenarnya kita ambil dari angka binary number, jadi 1 and 0 gitu ya. Nah itu sih sedikit asal-usul kata tentang Ripple 10. Nah basically memang Ripple 10 ini adalah listening tool, dia mampu menangkap seluruh pembicaraan dari kanal-kanal digital, berikut juga dengan sentimen analisanya. Nah ini kita nge-grab-nya ini based on keyword dan hashtag. Seperti itu. Nah ini contoh saja yang saya tampilkan di sini. Kita coba meng-crawling data, kita meng-grab data. Ini seputar isu percakapan tentang new normal. Nah ini kan new normal nih sekarang lagi jadi tren yang sangat-sangat banyak diperbincangkan gitu ya. Karena orang-orang penasaran gitu kan dan juga mungkin banyak beropini gitu. Yang satu mungkin berpendapat new normal tuh kayak gini loh gitu kan. Yang satu berpendapat enggak new normal tuh kayak gini dan sebagainya. Nah ini juga sebenarnya penting dan Ripple 10 ini basically tidak hanya bisa kita gunakan untuk memonitor brand, tapi sebetulnya bisa juga untuk memonitor anything, termasuk isu. Nah, ini contohnya new normal. Nah, di sini kita sudah bisa langsung melihat gitu ya. Jadi ternyata dari periode 1 minggu aja, ini yang saya show dari periode 1 minggu, ternyata yang membicarakan new normal, yang posting tentang new normal, itu sudah ada 120.000 percakapan. Nah, ini channelnya dari sosial media, Twitter, Instagram, Facebook, bahkan juga dari beberapa media, seperti news portal, blog, forum, bahkan sampai ke YouTube. Gitu. Jadi mungkin kalau ada vlogger-vlogger nih, gitu kan, ada biasa sekarang lagi trennya apa, goes gitu ya, gitu kan. Guys, ini normal nih, kita goes dulu. Nah, ini semua ketangkap pembicaraannya di Ripple 10 selama ada hashtag ataupun keywordnya. Seperti itu. Di sini kita bisa lihat juga timeline of mention-nya. Nah, timeline of mention ini sangat berguna sekali untuk memantau spike dari sentimen. Nah, ini jangan sampai di periode waktu tertentu jangan-jangan ada spike negatif yang melonjak, yang tinggi. Nah, di sini kita bisa memantau hal tersebut secara real time. Seperti itu. Bahkan ini juga bisa diklik nih. Misalkan di tanggal 3 Juli, misalkan kalau ternyata ada spike, ini orang ngomongin apa sih tentang new normal kok pembicaraannya lebih tinggi dibanding rata-rata periode sebelumnya. Nah ini simply tinggal kita klik aja, nah kita udah bisa melihat apa sih percakapan yang dibicarakan oleh netizen, seperti itu. Bahkan kita juga bisa lihat secara detail di sini ada total reach, kemudian dari total mention ini sentimennya seperti apa sih gitu. Nah ini kebetulan kebanyakan neutral ya, berarti artinya ya ini percakapan biasa-biasa aja atau mungkin biasanya kalau di Twitter tuh jokes-jokes receh gitu ya biasanya, seperti itu. Nah kemudian di sini kita juga bisa melihat popular mention, jadi kita juga bisa melihat percakapan apa sih yang paling populer gitu kan, yang paling sering di retweet ataupun di share gitu oleh netizen. Nah ini kita bisa tahu trennya apa gitu kan percakapannya di minggu ini. Kemudian kita juga bisa melihat gambaran daripada word cloud. Jadi kalau gambaran word cloud ini, nah ini kita bisa melihat nih sebenarnya kata-kata apa saja sih yang paling sering di-mention oleh netizen. Seperti itu. Jadi makin besar fontnya, itu makin sering, makin banyak berarti kata-kata ini di-mention oleh netizen. Seperti itu. Jadi kata-kata yang terkorelasi, trending word-nya apa. Kemudian secara top hashtag, nah ini biasanya teman-teman digital marketing, ini pastikan akan menghandle suatu campaign. Nah tentunya campaign ini kan harus ada parameternya, gitu kan. Apakah campaign ini efektif, apakah campaign ini berhasil atau sukses, gitu kan. Atau feedback-nya seperti apa. Jangan-jangan campaign ini malah jadi backfire kayak tadi, gitu kan. Maksudnya kita mau bikin ads yang meningkatkan awareness, ternyata malah jadi feedback negatif. Nah, di sini top hashtag-nya, ini kita juga bisa pantau secara real time. Jadi kalau amit-amit gitu kan, ternyata ada top hashtag-nya boycott brand A gitu. Wah, ini bahaya. Gitu. Kita udah bisa langsung melihat secara real time, kemudian memutuskan untuk mengambil langkah strategis.
Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat ada parameter social share of voice. Kalau di sini lebih ke media distribution sih, gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman di digital marketing nih, di metric reportnya suka ada nih, media distribution. Di channel mana sih sebenarnya brand kita itu paling banyak diperbincangkan. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada metric, seminggu ini ternyata kita bisa dapat potential reach lumayan banyak nih, gitu kan. Pergerakan grafis reach versus mention-nya seperti apa. Nah, kemudian potential reach yang banyak ini bisa kita capai dari mana sih? Ini siapa aja akun-akun yang paling menginfluence kita. Nah, di sini bahkan kita bisa lihat nih, most influential author, siapa sih akun-akun yang paling menginfluence kita. Di sini parameternya based on jumlah follower, gitu. Jadi, oh ternyata media yang paling menginfluence percakapan tentang new normal, ini ternyata ada dari detik.com. Sekali dia nge-tweet tentang topik new normal, ini bisa mencapai followernya sebanyak 16 juta lebih ini. Kemudian secara top 10 ya ada berbagai media. Nah, ini juga biasanya memudahkan juga nih teman-teman PR untuk mengetahui mapping dari media. Siapa sih media yang sebaiknya top 10-nya kita rangkul dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa melihat most active author-nya. Jadi kalau tadi yang menginfluence gitu ya, based on jumlah follower, most active ini adalah orang-orang yang paling sering ngomongin brand kita. Parameternya dilihat dari jumlah mention. Nah, contoh di sini ada akun namanya Bismillah tahun ini ya. Ini selama 1 minggu aja, dia udah mention atau membicarakan topik new normal sebanyak 309 kali postingan. Di sini kita juga bisa lihat sentiment rate-nya. Jadi rasio antara perbandingan positif dan negatif gitu ya. Jadi kalau 22% artinya dia condong ke arah positif, 0% artinya netral. Kalau misalkan ada yang minus itu sudah pasti negatif. Seperti itu. Nah, kemudian secara pola waktu atau mapping waktunya, di sini kita bisa lihat top mention time. Sebenarnya di jam berapa sih percakapan ini paling rame diperbincangkan. Nah, ini biasanya paling sering digunakan oleh teman-teman digital marketing ataupun markom gitu ya. Ketika dia ingin mempublish suatu konten, dia ingin menayangkan suatu konten atau blasting informasi, dia bisa mengambil database-nya dari waktu yang ada. Karena misalkan ternyata kalau kita lihat, oh topik ini lagi banyak diperbincangannya di malam hari nih, gitu. Berarti kalau kita posting di pagi atau siang, itu mungkin akan menjadi tidak efektif. Tapi akan lebih efektif kalau di malam hari. Nah ini pola waktunya pun bisa terlihat secara mudah dari dashboard ini. Secara rata-rata hariannya ini juga kita bisa lihat. Wah, jadi Mas ini kalau Bintang, boleh sebenarnya banyak sekali insight. Banyak banget sebenarnya sih. Ya? Betul. Tapi aku boleh show satu lagi nggak Mbak Alma? Ini yang sangat menarik nih. Di sini kita bisa, nah ini terakhir ya. Di sini kita bisa melihat author, sociograph author, ataupun jejaring daripada akun-akun yang menjadi key opinion leader di periode ini. Oke, ini datanya sangat banyak sekali, jadi agak berat ya. Nah, oke, ini saking banyaknya. Jadi ini mungkin saya bisa agak kurangi sedikit. Nah, intinya adalah di sini kita bisa melihat siapa yang memviralkan isu pertama kali atau yang menjadi key opinion leader di periode ini. Di sekitarnya, ini ada followernya siapa-siapa aja. Jadi ini seperti cluster ya. Kita lihat clusternya, pemimpin cluster ini siapa nih akun-akunnya. Ini kita bisa lihat hubungan korelasi antar akunnya di sini. Simply bahkan kita bisa melihat, contoh misalkan KOL ini ngomongin apa sih? Simply tinggal with one klik gitu ya, kita bisa melihat detail percakapannya. Seperti itu. Ini yang menarik dari engine ini di top 10. Nah, itu mungkin karena keterbatasan waktu sih, saya nggak bisa memaparkan semua, tapi kurang lebih seperti itu sih gambarannya Mbak Alma. Iya, banyak sekali insight yang bisa dipergunakan oleh seorang PR dan marketing communication untuk menggunakan Triple 10 ini. Oke, kita langsung saja ada pertanyaan. Kita ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama ada Melinda Rizka, kemudian ada dari Risa Dewi dan Rizkia. Kita satu-satu dulu ya.
Melinda Rizka. Halo, saya ingin bertanya, bagaimana solusi jika suatu startup mengalami krisis di kala pandemik ini? Dan bagaimana dampaknya bagi startup tersebut? Terima kasih. Mungkin dari Mas Bintang? Iya, Mama. Ya, ada pertanyaan tadi. Bagaimana solusi jika suatu startup mengalami krisis di kala pandemi seperti ini, dan bagaimana dampaknya bagi startup tersebut? Oke, jadi mungkin kalau saya boleh jawab sih, sebenarnya kalau ini kan pemahamannya luas sekali ya, krisis gitu kan. Tapi intinya adalah ini juga mungkin hampir sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Nana. Nah, ini ketika suatu startup mengalami krisis, dan kalau startup ini karena pastinya sudah familiar, sudah tech savvy lah ya, sudah familiar dengan dunia digital, ini pasti krisisnya juga akan banyak terjadi di channel digital. Nah, ini intinya adalah kita harus memonitor secara intens, kita tracking, kita mapping, ini root problemnya dari mana. Nah, nanti dari situ sebenarnya kita baru bisa mengambil kesimpulan, dan kemudian dari kesimpulan itu bisa kita jadikan action ataupun langkah strategis yang perlu diambil gitu. Jadi intinya sih memang kembali lagi kepada mapping, tracking, kemudian juga strategi yang based on data seperti itu. Jadi kembali lagi benar banget, aku setuju banget sama Nana, kita jangan overreact, kita harus mapping dulu betul-betul, baru kita melangkah seperti itu sih. Oke, kalau dari Mbak Nana mungkin ada tambahan? Oh iya, saya baru jawab karena saya nggak ngelihat pertanyaannya. Tadi saya langsung jawab siapa itu tadi namanya Raisa apa siapa, Mbak Raisa yang saya jawab. Ini Mbak Melinda, memang di masa pandemik ini ya, krisis itu isunya banyak banget, terutama di domestik ya, internal gitu loh. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, krisis ini agak terlalu luas sih memang. Krisis apa yang terjadi di startup itu sendiri? Setahu saya, mudah-mudahan saya bukannya mau sok tahu gitu ya. Tapi startup apa yang terjadi saat ini itu lebih banyak karena isu bukan eksternal, tapi lebih internal gitu loh. Kalau saya boleh menyampaikan hal itu. Jadi kalau misalnya Mbak Melinda bertanya, bagaimana solusi jika suatu startup mengalami krisis di kala pandemi? Startup banyak banget isunya lah, makanya kan startup banyak ya, ada beberapa yang kita tahu juga apa yang terjadi di masa krisis ini. Tapi kalau saya boleh ini kan ada mungkin internal ya. Nah, kalau internal yang terjadi itu harus benar-benar ada beberapa fungsi yang harus menjadi tim gitu loh. Fungsi di dalam itu sendiri ya untuk menjadi tim. Intinya jangan sampai keluar. Itu sih yang harus diinikan dulu. Karena begitu isu itu keluar, itu akan akan dampaknya cukup berat juga di dalam, bisa jadi berantakan. Itu aja sih. Apa mungkin bisa kelihatan dari apa yang terjadi di, maaf saya harus menyebutkan, ada startup yang lumayan besar gitu kan. Nah, itu kan besar sekali impact-nya. Mbak Melinda, apakah itu cukup menjawab? Mungkin tidak secara spesifik ya, saya nggak bisa secara spesifik karena krisis yang terjadi di setiap startup juga lumayan variatif gitu loh Mbak. Oke, semoga menjawab ya Mbak Melinda. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Risa Dewi. Bagaimana cara yang mengembalikan sentimen negatif menjadi sesuatu yang justru bermanfaat untuk brand? Tadi saya sudah jawab ya? Sih secara private ke Mbak Risa Dewi. Makanya tadi saya nggak ngelihat ke atas, saya cuma ngelihat ini. Tadi saya sudah sampaikan, terus saya udah kasih contoh juga. Ada nggak? Tadi Mbak Risa juga nanya ada nggak sih brand yang
memanfaatkan sentimen negatif menjadi sentimen positif gitu. Saya menyampaikan ada beberapa brand susu formula melakukan itu. Oke. Kemudian mungkin kita lanjut ke next pertanyaan. Apakah kita dapat mengetahui sentimen negatif untuk suatu topik berasal dari real account atau fake account? Bagaimana kita bisa distinguish bahwa ini bukan dari buzzer atau issue maker? Mungkin dari Mas Bintang. Mas Bintang itu. Oke, siap. Ini terkait dengan definisi atau ini ya, dari akunnya kita pengen tahu apakah ini bot atau apakah ini organic account ataupun real account gitu ya. Nah, sebenarnya sih tadi saya nggak sempat show ya. Jadi kalau di reportnya sendiri, sebenarnya kita bisa melihat satu metrik data, itu yang namanya unique account. Jadi contoh, misalkan dari minggu ini gitu ya, misalkan ada 1.000 percakapan nih. Itu kita bisa dapat data dari 1.000 percakapan ini sebetulnya unique account-nya yang betul-betul organik, yang betul-betul human itu siapa, itu bisa dapat parameternya. Cuman memang kalau untuk kita ingin lebih deep lagi gitu ya, mungkin jatuhnya udah kalau seperti itu semi profiling ya gitu kan. Kita lihat ini akun ini siapa sih, ini apakah orang ini buzzer kompetitor kah gitu atau siapa. Nah ini memang agak menuli sih gitu. Jadi mungkin ini terkait banyak juga yang bertanya kepada saya gitu ya, dari klien-klien kami, kalau saya ketemu, saya ngobrol gitu. Mas Bintang, kalau sentimen analitik seperti ini, bisa nggak sih saya pengen tahu ini akun ini siapa? Bahkan kalau saya bertemu dengan beberapa instansi negara gitu ya, kebetulan saya juga pernah menghandle divisi Humas Polri. Nah itu memang untuk profiling sendiri, ini masih agak manual. Jadi memang monitoring tools ini membantu kita untuk memudahkan monitor, kita cari sumbernya, tapi memang kemudian yang menentukan adalah langkah analitik selanjutnya. Jadi mungkin kalau yang bisa saya share, itu terkait di Humas Polri, jadi mereka meng-crawling segala percakapan tentang isu-isu gitu ya, ketika memang ada satu isu dan satu account yang butuh di baratnya ditanggapi lah gitu ya, ditanggapi kalau mereka istilahnya ini sudah mencapai police hazard istilahnya gitu, itu akan diserahkan ke divisi digital forensik. Nah, nanti tim digital forensik lah yang bergerak sampai ketemu tuh, oh ini IP address-nya di sini, alamatnya di sini, dan seterusnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh teman-teman Humas Polri. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah dengar berita, oh nih si teroris A ketangkep nih, atau si penyebar hoax ini ketangkep. Itu sebetulnya kurang lebih prosesnya seperti itu sih. Gitu, Mbak Lana. Oke, thank you. Semoga menjawab ya Mbak Rizky ya. Oke, this is gonna be the last question. Ini untuk Mas Bintang. Mas Bintang, yang membedakan Triple Ten dengan digital listening tools lainnya apa ya, Mas? Sejauh ini mana bisa di-leverage penggunaannya? Dan apakah bisa digabungkan dengan marketing tools lainnya maupun CRM? Mungkin Mas Bintang? Oke, ya, thank you. Jadi mungkin kalau diferensiasinya, apa sih bedanya Reporten dengan tools lain? Memang sih sangat banyak ya, tools seperti ini sudah sangat banyak. Pilihan kita tidak terbatas, gitu ya, baik dari lokal maupun dari luar. Tapi apa sih yang diferensiasinya Reporten? Kalau dari pengalaman saya, seringkali saya bertemu dengan para brand-brand global ya, pemegang brand global. Dan biasanya kan kalau brand global itu dia sudah punya mandatory, tapi sudah ada engine dari regional tuh biasanya. Nah, itu kan dari luar. Nah, Reporten ini memang ini bisa dibilang karya anak bangsa lah ya. Ini benar-benar kita lokal. Nah, yang membedakan itu dari sisi bahasa. Reporten memiliki most complete database in bahasa, termasuk slang, local language, dan bahasa-bahasa gaul gitu kan. Karena kalau kita bicara bahasa, terutama di Indonesia, masuk ke ranah sosial media, itu bahasa udah banyak banget. Enggak aja banyak, ada enggak, G doang dan seterusnya. Itu kemudian ada belum lagi istilah zaman baru, istilah baru kayak zaman now dan seterusnya. Nah ini database kita terus kita update setiap hari, sehingga stream yang ditangkap itu otomatis akan lebih banyak dibandingkan engine jenis dari luar. Plus kita punya data cleansing admin. Nah ini yang tidak dimiliki oleh engine lain. Jadi biasanya secanggih-canggihnya engine, meskipun dia sudah pakai AI, learning machine, or so on gitu ya, biasanya tidak ada engine yang mampu membaca persepsi dari human.
Jadi kalau postingan sarkas, satir, nah itu engine nggak ada yang bisa baca. Satu-satunya kita harus pakai admin. Nah di Ripple kan kami menyediakan itu. Jadi setiap data yang masuk ke engine kami, setelah di-define by system, di tiering keduanya itu akan divalidasi kembali oleh admin kita. Nah ini menariknya. Jadi ketika user menggunakan Ripple 10, ini data-datanya sudah betul-betul relevan dan akurat. Kemudian kalau untuk masalah leverage-nya, nah ini sebenarnya tergantung sih. Ripple 10 ini kan sebetulnya hanya tools ya, gitu. Jadi sebetulnya siapa sih yang ada di balik tools itu yang menentukan. Apakah dia seorang digital strategist, apakah dia seorang data analis, apakah dia seorang business intelligence. Nah itu yang akan menentukan. Tapi kalau untuk konektivitasnya, nah Ripple 10 sendiri sebetulnya ini kita seluruh platform Evolve saja, tidak hanya Ripple 10 saja, ini sangat possible untuk di-connect ke any existing data system based on API. Nah ini menariknya, karena kita perusahaan lokal, kita juga nggak rigid, bisa dibilang semi-customized lah. Dan pastinya tool CRM ini sangat-sangat memungkinkan untuk di-connect. Bahkan saat ini sedikit sharing aja bahwa Evolve itu juga sebenarnya memiliki platform omni-channel contact center. Nah, dan Ripple 10 sudah terkoneksi dengan platform omni-channel kami. Jadi ketika ada sentimen negatif yang tidak mention ke official account, lolos di divisi customer service, itu bisa ditangkap oleh Ripple 10, kemudian bisa dieskalasi menjadi tiket untuk dihandle oleh teman-teman dari divisi contact center atau customer service. Itu menariknya. Itu sih Mbak Alma. Oke, terima kasih sekali Mas Bintang. Sepertinya jawabannya sudah lengkap. Nah, karena waktu menunjukkan sudah lewat dari jam 12 siang, kayaknya kita harus mengakhiri acara webinar kita kali ini. Terima kasih untuk Mbak Nana atas sharingnya tentang sama-sama Alma. Ya, tentang semua experience-nya dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang perbedaannya seperti apa. Kemudian dari Mas Bintang juga thank you so much sudah sharing tentang Ripple 10 dan bagaimana Ripple 10 ini bisa membantu pekerjaan Mbak Nana today. Tidak hanya Mbak Nana, tapi semua brand maupun personal brand juga bisa terbantu. Sangat membantu itu untuk teknologi masa kini ya, Mas Bintang ya, luar biasa. Betul sekali. Masa saya kini. Kan oldies. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir juga di series webinar kita kali ini. Sampai bertemu di the next webinar kita dengan sharing knowledge dan sharing experience yang lainnya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang.